Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Perkenalkan, nama gue Glenn. Pertama kalinya nih kita ketemu di depan gadget kalian di Fashion Talk, yaitu di Coronavirus Impact, a Pause on the Fashion Industry. Di sini gue nggak sendirian, di sini gue ada punya narasumber, yaitu Kak Anggi Wiryadi Putra sebagai Founder and Creative Director Twankens Management. Apa kabar nih Kak? Baik, Glenn. Gimana kabar? Alhamdulillah, aku sehat Kak. Anggi sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Terima kasih nih Kak, gue udah Iya. dibolehin masuk ke rumah ini. Gue takutnya pas gue bilang ke Anggi, Kak gue pengen wawancara nih kan, ntar gue nggak dibolehin. Rencananya sih gitu, cuma ya gue main jauh ke Bintaro Oh kan, akhirnya gue iya, izinin aja gitu. jauh makanya ntar kalau balik lagi ke Jakarta. Sebelum kita ngobrol Ya, lebih lanjut nih Kak. Gue mau ngasih lihat dulu nih video campaign To Icons yang tahun lalu Kak Anggi bikin. ya berarti campaign 2020 dong. 2020 benar. Oke, itu dia. Nih, To Icons udah bukan lagi terjun di dunia fashion industry, tapi udah jadi bagian dari fashion industry itu sendiri. Tapi Kak, kalau ngomongin soal campaign yang tadi nih, Ya. itu tuh message yang Kak Anggi pengen sampaikan lewat campaign itu apa sih Kak? Oke, campaign 2020 kita tuh emang untuk tema ini adalah Universe 2020 dan itu kita ngambilnya memang dari kalau dilihat tadi kan tuh warnanya beragam banget. Terus kayak kita juga kerja sama tiga desainer dan memang di sana kita bisa lihat kalau warna itu adalah simbol dari keanekaragaman itu sih yang kita angkat karena memang di Toaga sendiri pun kan kita mengangkat diversity bisa dilihat dari karakter modelnya yang dari Indonesia banget, ada orientalnya, ada mix dari Eropa, kemudian yang sangat native Indonesian pun juga sangat kelihatan gitu dan dari tinggi pun mungkin bisa dilihat Iya, ya dari yang variatif tinggi sih. banget sampai yang mungkin bisa kita bilang petite model dari rambutnya yang botak sampai yang kribo pun kita juga ada gitu. Jadi dan skin colornya pun juga berbeda-beda. Jadi memang kita mengusung di sini kalau siapapun memiliki hak yang sama bisa jadi model, tapi tidak semua orang bisa jadi model gitu. Ada standarnya masing-masing. ada Itu yang standar kita kasih lihat kalau di To Icons itu berbagai macam karakter dan yang punya ciri khas tuh ada semua di To Icons gitu. Dan buat yang belum tahu, gua juga bagian dari To Icons. Sejak Astagfirullahaladzim. agak aku anaknya, tapi benar ada keren di sana. Iya, Tapi by the way berarti lo gabung sama To Icons tuh Agustus tahun Kak. lalu ya? Iya, itu pas selesai Saga. Oh, oke. Gue selesai Saga, Saga itu juara berapa? alhamdulillah juara satu. Oh iya, lu pamer juga. Iya, gue bangga sih di Aspire Modeling, gue bangga. Kak, Oke. gue mau nanya-nanya soal pandemi sih Kak, kita balik ke topik. Kalau lagi kayak gini kan dianjurin sama pemerintah work from home. Iya. Kalau Kak Anggi sendiri, gue nggak tahu nih cara kerja sebagai agency model, apakah emang sebenarnya itu juga emang Kak Anggi bisa mobile atau emang karena terpaksa aja nih sekarang jadi work from home? Sebenarnya gini, dengan keadaan pandemi COVID-19 ini kan pasti itu impact-nya ke berbagai macam aspek ya, mungkin dari industri modeling, kemudian ya khususnya fashion gitu. Rata-rata mungkin sampai dengan hari ini ya memang kita belum bisa bekerja secara maksimal dalam artian seperti produksi dan pekerjaan normal dilakukan oleh anak-anak itu juga nggak bisa kita lakukan maksimal dan kita pun juga di kantor ibaratnya kita mau kerja apapun kita juga nggak tahu harus ngapain gitu cuma kita mengakali mengisi kegiatan selama pandemik ini dengan kegiatan yang ibaratnya sekarang tuh as a human kita juga harus membantu saudara kita yang memang tertimpa musibah yang sampai positif dari COVID-19 atau yang kita untuk mencegah penularan COVID-19 lebih jauh lagi gitu ya memang kita itu kemarin sempat ngumpulin dana juga sama anak Icons dananya terkumpul itu kita juga sempat telepon beberapa daerah-daerah dan akhirnya kita beli untuk APD seperti sarung tangan, kemudian penutup kepala, hand sanitizer dan masker dan itu kita kirimkan ke beberapa daerah di Indonesia. Kemarin kita sempat kirim ke Kalimantan, kemudian ke Ambon, daerah Jawa Timur, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya gitu karena memang kita juga cari teman-teman kita yang bekerja profesi sebagai dokter di daerah itu dan kita minta tolong untuk kebutuhan mereka apa aja sih gitu karena
di saat kita telepon pun juga memang rumah sakit di daerah tuh sangat kekurangan gitu. Jadi kalau dibilang sekarang work from home ya kita bekerjanya untuk kemanusiaan sih gitu. Kalau untuk bekerja secara untuk mencari seperti hal biasa normal life kayak gitu kayaknya ya jauh banget. Cuma ya sekarang gini loh Glenn, maksudnya gue juga pengen ngasih tahu ke publik gitu kalau misalnya menjadi seorang model tidak hanya cuma sekedar fashion show atau photoshoot aja, tapi as a human lo juga harus membantu saudara lo yang lagi kesusahan kayak gitu. Itu yang udah Agas lakukan kemarin gitu. Tapi bener sih dari tadi nih gue di sini. Ntar ada Gojek yang datang, pasti Kanggi kayak ngasih apa aja Kak, di situ ada hand sanitizer, masker. Iya, apa? kalau itu memang kita juga ada ininya sendiri kan, kayak Paketnya small gitu, package gitu, paling enggak supaya membantu saudara kita yang memang bekerja sebagai ojek online, mereka juga masih bisa apa ya, supaya tidak tertular atau mereka kan mereka di luaran kan harus ngirim paket, harus ngirim segala macam supaya mereka lebih aman lah untuk ininya. Saya berbahas sih Kak, gue yang kuliah aja nih akhirnya jadi kuliah online yang belum ditentuin gitu mau masuk normalnya lagi kapan. Jadi emang ini juga lumayan berpengaruh ke segala bidang sih, ya nggak cuma industri fashion. Bener sih. Selama pandemi ini untuk kegiatan fashion tuh yang mundur tuh apa aja kayak atau postpone atau apa gitu? Kalau kegiatan apa namanya Fashion Week yang besar, yang pasti itu JFW, terus ada Plaza Indonesia Fashion Week, kemudian Indonesia Fashion Week. Sejauh ini sih memang itu masih dipospon ya, udah keluar tanggal sih, cuma kita juga nggak tahu ya dari pemerintah diberlakukan untuk stay at home atau social distancing ini sejauh mana gitu, karena sampai sekarang untuk kegiatan produksi dan segala macam itu memang nggak dibolehin pemerintah kan, jadi ya event-event fashion terbesar Indonesia rata-rata memang dipospon semua gitu, jadi mungkin dari bulan Agustus sampai ke Desember kita juga belum tahu sih sampai di bulan yang mana gitu. Kayak tuh Icons juga kan yang UEV harusnya bulan ini ya? Iya, harusnya sih di bulan ini. Itu juga kita belum tahu di bulan apa ya untuk di terakhir. Akhirnya itu mundur juga, JFW yang JFW Model Search juga ya, yang Jakarta. Banyak banget. JFW terus show apa S-Mod kayak. S-Mod banyak banget kalau desainer juga yang harusnya ada fashion show di bulan April sampai dengan Juni itu kayaknya pada postpone semua deh, pada mundur semua. Ini mumpung masih ada waktu nih Kak, ini lanjut ke pertanyaan yang lain. Menurut Kang ini Kak, gimana sih Kak buat teman-teman LSPR nih yang lagi nonton biar siapa tahu gitu mereka punya keinginan buat join to Icons, itu caranya gimana Kak? Buat join itu Icons sebenarnya gini, kadang gua lebih suka nge-scouting langsung sih, dalam artian ini kayaknya punya potensi nih, kayak ketemu di jalan, di mall atau di sosial media gitu. Gue lebih suka kadang scouting, cuma juga ada beberapa yang memang apply sama kita gitu sebenarnya. Kalau untuk masuk to Icons yang tadi gue bilang sih, siapapun berhak untuk jadi model, tapi tidak semua orang bisa untuk jadi model gitu loh. Jadi ya memang standarisasi setiap agensi pasti berbeda-beda, begitu juga dengan to Icons. Dulu kan orang mikirnya kalau harus tinggi dan segala macam, enggak juga kok gitu. Selagi mungkin gini, tingginya kurang tapi mukanya punya karakter atau daya jual yang kuat, ya kita bisa kita rekrut gitu loh. Atau punya tinggi yang lebih di atas rata-rata, ya memang ya itu udah bonus ya, udah gift lah yang dikasih Tuhan. Tapi yang paling penting adalah memang gue lebih suka mencari model-model yang masih baru, kemudian kita bentuk dengan cara kita sendiri gitu, dengan strategi dari kita sendiri gitu loh. Dan yang paling penting adalah orang yang bisa diajak kerjasama dan juga punya etika bekerja yang baik, karena kan kita selalu bilang ini keluarga dan tim, jadi bukan masalah individu, kita bukan jual individu tapi kita jual nama kita bersama gitu. Jadi gue butuh orang yang memang punya satu frekuensi dan juga visi dan misi yang jelas kayak gitu. Kalau buat kita nih Kak mahasiswa, kita mau start modeling lewat kompetisi. Kompetisi yang menurut Kang Anggi harus dicoba tuh apa tuh Kak? Oke, Saga perlu gue sebut nggak? Kalau Saga ya sepeda doang. Iya kan, Saga ya salah satu lah, mungkin untuk beberapa kompetisi sekolah atau kampus ya pasti Saga sama UIFW ya, karena kalian kan juga sama-sama punya competition, modern competition gitu loh. Kalau untuk yang skala lebih besar, yang mungkin bisa kita bilang nasional ya, yang pasti itu JFW, Jakarta Fashion Week. Karena memang di sana diadain untuk beberapa daerah besar atau kota besar Indonesia gitu. Jadi memang skalanya lebih nasional. Kemudian kayak Indonesia Fashion Week juga ada model competition-nya yang kemudian akan menjadi ikon dari IFW sendiri. Dan kemudian dari Jakarta Fashion Food and Festival yang diadakan oleh Samarecon Group, itu mereka juga ada Gading Model Search, itu ya juga platform atau ya untuk stepping stone yang sangat bagus lah di industri modeling. Kalau zaman dulu tuh banyak banget sih, masih ada Nylon Face Off,
Itu apa tuh lomba-lomba? Sama, itu lomba modeling competition juga, tapi diadakan oleh majalah Nailan waktu itu gitu. Jadi menurut gue banyak banget sih sebenarnya kompetisi yang bisa diikutin, tapi yang paling mungkin kita bisa bilang skalanya nasional ya, yaitu IFW, kemudian GFW, sama GMS dari Model Search yang diadakan oleh GF3 gitu. Itu sih so far ya yang menurut gue. Buat seorang ini nih Kak, buat seorang model, misalnya dia udah mulai foto nih, udah mulai foto udah banyak. Terus menurut Kak Anggi nih, modal awal apa sih yang model tuh harus punya biar dia Punya marketnya sendiri punya market gitu. sendiri. Sebenarnya gini ya, namanya model itu kan sekarang nggak cuma sekedar model runway doang kan, yang namanya foto model juga, ada yang model untuk iklan, ada komersial model juga gitu loh. Jadi sebelum kayak menentukan, oh gue kira-kira butuh apa ya gitu, lo harus tahu dulu lo itu sebenarnya model yang seperti apa. Kayak gue editorial kali ya, oh kayak gue yang orang yang model, kayak gue model TVC, kayak gue model iklan. Lo harus tahu dulu spesifikasi dan kebutuhan dan market lo itu seperti apa. Kita ngomong general ya, general yang pasti seorang model itu kalau secara fisik pasti harus punya karakter yang kuat gitu loh. Kalau cantik ataupun ganteng itu udah kayaknya lo jalan ke mall juga banyak deh orang cantik dan ganteng, tapi orang punya karakter yang kuat itu kayaknya agak susah ditemukan. Dan kemudian untuk masalah kulit, gue juga cukup concern untuk masalah kulit, karena seorang model itu lo nggak selamanya diminta untuk menggunakan make up, tapi sebelum lo datang ke lokasi dan segala macam kan memang ya kita bisa bilang bare face kan, jadi memang lo harus menjaga kulit lo untuk sehat gitu loh, bukan meminta kulit lo jadi putih, enggak, karena setiap orang kan beda-beda kan warna kulitnya. Jadi kalau punya kulit yang sehat dan kemudian dirawat dengan baik, itu udah jadi kanvas yang sangat pas untuk para makeup artist, fotografer, stylist dan segala macam. Kemudian yang paling penting juga bagaimana menjaga etika kerja sesama model, sama klien, dan juga bisa menempatkan diri sih yang juga penting ya. Makasih banget udah nyempetin waktunya. Ya. Semoga situasi segera membaik. Amin. Amin. Semoga kita bisa kembali beraktivitas. Thank you udah nonton dan ikut sama kita sampai video selesai. Stay tune di online event LSPR selanjutnya. Dadah. Bye.